Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan Engkau telah memerintahkan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua engkau. Jika salah satu keduanya atau kedua-duanya mencapai umur yang panjang dan mereka di bawah pengawasan kamu, fala taqul lahuma uff, jangan kamu sekali-kali mengatakan kata-kata ces, kata-kata dan jangan sekali-kali menghardik keduanya. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik, perkataan yang lembut, perkataan yang menyenangkan untuk kedua orang tua kita itu. Shadaqallahul azim. Surat Al-Isra ayat 26. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu problema yang kita hadapi sekarang ialah kenakalan anak-anak kita, kenakalan remaja kita. Inilah yang sudah mulai terjadi sekarang. Kenakalan itu bukan hanya di luar, malah sudah dimulai dalam rumah tangga sendiri. Seorang anak tega membunuh orang tua. Seorang anak tega menggiring orang tuanya ke meja hijau di pengadilan, dan macam-macam yang lain. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua engkau berbaktilah. Ibu kita yang sudah melahirkan kita, di saat dia melahirkan berada antara hidup dan mati, semuanya diterimanya, dideritanya. Kemudian dia mengasuh kita. Bapak kita berusaha membanting tulang kadang-kadang siang dan malam. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk biaya pendidikan anak-anaknya, dan yang lain-lain sebagainya. Maka oleh sebab itu wajarlah Allah memerintahkan, mewajibkan kepada kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam salah satu riwayat diceritakan, sewaktu Rasulullah tawaf di sekeliling Ka'bah, ketika itu beliau melihat seorang pemuda yang membuka kain ihramnya. Padahal kalau kita laki-laki, kain ihram kita wajib kita pasang dengan terbuka bahu sebelah kanan ini.
Tetapi pemuda itu membuka kain ihramnya ketika itu. Rasulullah mendekati pemuda tadi. Rasulullah bertanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau membuka kain ihram engkau? Kita akan sedang melakukan tawaf." Apa jawaban pemuda itu? "Wahai Rasulullah, bahu saya yang kanan dan yang kiri ini kedua-duanya penuh luka ya Rasulullah, sehingga saya tidak bisa meletakkan kain ihram saya di bahu saya ya Rasulullah." Mendengar jawaban dari pemuda tadi, Rasulullah tertegun sebentar. Kemudian pemuda ini bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudahkah saya berbakti kepada orang tua saya dengan keadaan yang seperti ini? Orang tua saya sudah tua, dia tidak bisa berjalan, dia ingin salat ke sini ke sana, kemudian saya sebagai anak tidak pernah menolaknya, selalu saya gendong ya Rasulullah kemana dia ingin pergi ketika itu." Inilah jawaban pemuda itu kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Engkau adalah anak yang berbakti kepada orang tua engkau. Tetapi ingat," kata Rasulullah, "cintanya orang tua engkau, kasihnya orang tua engkau tidak akan bisa kamu balas." Kemudian pemuda bertanya lagi, "Ya Rasulullah, andai kata nanti orang tua saya meninggal dulu, apakah masih bisa saya berbakti kepada mereka ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah ketika itu? "Engkau masih bisa berbakti kepada kedua orang tua engkau. Bagaimana caranya? Engkau jangan bosan-bosan, jangan pernah merasa lelah. Doakan terus orang tua engkau kepada Allah. Kiranya Allah menempatkan dia pada tempat yang sebaik-baiknya. Kiranya Allah menerima semua amal ibadahnya dan menghapuskan, mengampuni semua dosa-dosanya. Kalau ini yang engkau lakukan walaupun orang tua engkau sudah meninggal, engkau masih berbakti kepada kedua orang tua engkau." Yang kedua kata Rasulullah, "Jadilah engkau penerus pekerjaan usaha yang dilakukan yang baik oleh orang tua engkau. Mungkin orang tua engkau dulu menjaga sekali salat ini selalu berjamaah. Usahakan, lanjutkan apa yang mereka kerjakan seperti itu. Orang tua kamu sering membantu fakir miskin, anak yatim. Usahakan seperti itu." Yang ketiga kata Rasulullah, "Jadilah engkau menjadi anak yang bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh orang tua engkau dulu tapi belum tercapai. Mungkin orang tua engkau dulu ingin umrah tapi biaya tidak ada. Kalau engkau mampu untuk itu, silahkan umrahkanlah mereka atau hajikanlah mereka. Mungkin orang tua engkau dulu ingin berkorban tetapi dia tidak punya uang untuk membeli ternak. Kalau engkau bisa, silahkan berkorbanlah untuk kedua orang tua engkau itu. Ini adalah bakti engkau kepada orang tua engkau." Kemudian kata Rasulullah, "Hubungan baik dengan teman-teman dekat orang tua engkau dulu terus pelihara. Sering mereka kunjungilah ke rumah mereka, tanyakan keadaan mereka. Ini juga adalah bentuk bakti engkau kepada kedua orang tua engkau." Bapak ibu yang kami hormati, setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau ini yang engkau lakukan, bahwa engkau walaupun orang tua engkau sudah meninggal, engkau tetap berbakti kepada kedua orang tua engkau. Apabila ini sudah engkau lakukan dengan sebaik-baiknya, maka barakahnya Allah akan diberikan kepada engkau.
Maka oleh sebab itulah sewaktu Umar bin Khattab dilantik menjadi seorang khalifah, apa yang diminta setelah itu? Tolong datangkan kepada saya seorang pemuda yang pernah dipeluk oleh Rasulullah sewaktu melakukan tawaf. Akhirnya pemuda itu didatangkan kepada Umar bin Khattab. Apa yang diminta oleh Umar bin Khattab kepada pemuda ini? Wahai pemuda, saya mohon kepada engkau, tolonglah doakan kepada Allah, minta kepada Allah agar saya ditunjuki oleh Allah di dalam memimpin bangsa ini, karena engkau adalah anak yang berbakti kepada orang tua engkau, karena engkau adalah anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa engkau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah agama kita yang memerintahkan kepada kita sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, baik sewaktu dia masih hidup maupun juga setelah dia meninggal nanti. Kita sebagai anak tidak putus hubungan untuk berbakti kepada orang tua kita. Andai kata orang tua kita masih hidup sampai sekarang ini, Allah mengingatkan, fala taqul lahuma uf, jangan sekali-kali mengatakan kata-kata ces kepada kedua orang tua, karena itu adalah menyakiti hati orang tua. Orang tua pikirannya tidak sama lagi waktu dia muda, dia mudah tersinggung. Jangan sampai ada perkataan, tingkah laku, tutur kata yang menyinggung orang tua kita, apalagi dia menendam sampai dia meninggal. Maka oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk selalu bisa berbakti kepada orang tua kita. Mari kita didik anak-anak kita untuk juga bisa berbakti kepada kita masing-masing. Inilah sedikit yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.